kemudian akhirnya di ujung-ujungnya itu percabangan-percabangannya nanti ada alveolus yang dimana struktur tersebut akan menjadi tempat pertukaran gas. Nah, ekspirasi ini adalah otot inspirasi yang tadi, yang ada intercostalis dan abdominalis itu, atau diafragma tadi, itu dia relaksasi, sehingga volume toraks itu menurun, jadi lebih menyempit ya. Kemudian terjadi peningkatan tekanan intrapleura dan menyebabkan volume paru menurun, sehingga menyebabkan tekanan intraalveolus meningkat dan udara paru terdorong oleh daya untuk keluar menuju ke saluran nafas yang lebih atas. Kemudian ada 5 gejala utama penyakit gangguan respirasi. Yang pertama itu breathlessness atau dyspnea. Ini adalah sesak nafas ya. Kemudian batuk, terus adanya sputum. Sputum itu dahak ya. Terus wheeze atau wheezing, bunyi mengi, dan juga terkadang disertai oleh chest pain, jadi nyeri pada dada. Sesak nafas ini adalah gambaran subjektif dari peningkatan kerja sistem pernafasan. Mekanisme patofisiologisnya, peningkatan beban mekanika pernafasan, kelemahan atau fatigue dari otot-otot pernafasan. Jadi tadi ya, otot-otot pernafasan itu kelemahan atau fatigue itu dapat mengganggu proses bernafas dan menyebabkan sesak nafas. Peningkatan kebutuhan oksigen, jadi tapi ini masih sesak yang normal ya. Kalau peningkatan kebutuhan oksigen itu tidak terpenuhi, artinya misalnya dalam kapasitas kita sedang berolahraga, tentu akan terjadi peningkatan kebutuhan oksigen. Nah, ketika peningkatan kebutuhan oksigen ini tidak terpenuhi, inilah yang dapat menyebabkan kondisi patofisiologis. Gitu. Tapi untuk peningkatan oksigen itu merupakan hal yang normal jika memang dapat disertai dengan adanya kemampuan mendapatkan oksigen tersebut. Misalnya kalian di ruangan bebas diminta lari gitu ya, pasti pasokan oksigen mungkin akan cenderung mudah didapatkan. Tapi beda kalau kalian di ruangan tertutup, di mana saat kebutuhan oksigen itu meningkat, tapi tidak disertai lingkungan yang mendukung adanya oksigen yang banyak. Nah, ini dapat menyebabkan kondisi patologis. Terus low cardiac output. Jadi cardiac output cardiac output ini sangat berkaitan dengan kontraksi otot jantung ya. Jadi curah jantung itu merupakan sejajar dengan kuat kontraksi ototnya tersebut. Semakin kuat kontraksi otot jantung tersebut, semakin baik dalam memenuhi cardiac outputnya, pengeluaran aliran darah dari jantung. Nah, ketika ada cardiac output yang menurun, ini menggambarkan penurunan kontraksi jantung. Nah, dari si low cardiac output ini menjadikan pompa darah ke seluruh tubuh itu semakin minim. Padahal yang notabene adalah dalam sel-sel atau jaringan itu menerima oksigen dan juga nutrisi itu melalui aliran darah yang dialirkan oleh jantung ini. Ya, jadi ini ketika cardiac output menurun, tentu pasokan oksigen untuk yang dibutuhkan oleh sel dan juga jaringan-jaringan di seluruh tubuh itu akan berkurang. Kemudian penurunan kapasitas angkut O2 dari darah arteri. Ini juga terkait dengan low cardiac output tadi. Terus deconditioning. Jadi ini terkait dengan apa yang saya ceritakan tadi. Kalau misalnya kita suruh lari di lingkungan yang oksigennya banyak versus
kita di dalam lift gitu ya, yang ruangannya lebih tertutup dan pasokan oksigennya minim. Jadi tidak terkondisi dengan baik. Kemudian ada gangguan ventilasi atau perfusi. Pola atau jenis sesak nafas, ada ortopnea. Nah, ini adalah sesak nafas yang berkurang apabila duduk tegak atau menggunakan bantal untuk menyangga kepala dan tubuh. Ini biasanya ditandai kalau kita duduk tegak dan menggunakan bantal sebagai penyangga, sesak nafas ortopnea ini akan berkurang. Jadi dia ini terkait dengan pola mekanika tubuh. Kemudian paroksimal nocturnal dyspnea atau PND, ini adalah sesak nafas yang timbul mendadak pada malam hari. Pola nafasnya itu pendek, membangunkan tidur seseorang pada posisi telentang. Oleh karena itu peningkatan aliran darah balik ke jantung dan paru-paru dari ekstremitas bawah pada posisi ini. Jadi ini terjadinya mendadak, ini sangat jarang sebenarnya terjadi. Dia timbul mendadak pada malam hari, karena pada malam hari itu terjadi shifting antara sistem saraf simpatis dengan parasimpatis. Kira-kira kalau pada malam hari, pada saat kalian resting, istirahat, sistem saraf apa yang bekerja? Yang tahu? Sistem saraf parasimpatik, Pak. Ya, jadi yang dominan bekerja pada saat rest dan juga digest atau istirahat dan mencerna itu adalah sistem parasimpatis. Saat istirahat, sistem parasimpatis dominan bekerja. Nah, saat sistem parasimpatis bekerja atau dominan bekerja, apa yang terjadi pada sistem pernafasan? Ada yang tahu? Meningkatkan atau menurunkan? Menurunkan, Pak. Meningkat, Pak. Meningkat. Menurun, Pak. Parasimpatis pada sistem pernafasan menurun ya. Denyut jantung juga menurun. Denyut jantung, kontraksi otot jantung menurun. Sehingga menyebabkan tadi low cardiac output, tapi pada kondisi abnormal atau tidak normal. Kemudian dari hal tersebut, termasuk dari dominansi sistem parasimpatis ketika bekerja, menyebabkan sistem pernapasan juga menjadi lebih minim bekerja, gitu ya. Nah, karena minim bekerja itu, akhirnya muncullah suatu kondisi ini. PND ini adalah kesalahan sistem saraf, pengaturan sistem saraf otonom tadi. Harusnya dia tetap kondisi steady state, artinya walaupun kondisi resting, tapi dia tetap diambang siap bekerja. Tapi kalau pada kondisi PND ini, dia justru terlalu turun, sehingga menyebabkan adanya sesak nafas. Ibaratnya kalau di motor itu, atau di mobil itu ada, kan di speedometernya itu ada RPM-nya ya, 0 sampai misalnya 200 gitu ya. Nah, pada resting itu mungkin seharusnya kita di kondisi motor hidup itu dia di RPM-nya itu misalnya 5 atau 10 gitu ya, pada kondisi steady state-nya. Kalau dia terlalu rendah, menyebabkan motor itu mati, gampang mati. Nah, ini yang terjadi pada PND. Harusnya dia berada di steady state, misalnya tadi 10 di RPM, tapi dia turun menjadi 0, sehingga cepat mati, atau di sini kalau kita kaitkan di sini dengan dia jadi cepat sesak nafas karena minimnya pertukaran gas antara oksigen dengan CO2 pada saat kondisi resting. Gitu. Terus ada batuk atau cold, ini adalah respon fisiologis. Nah, batuk ini pada dasarnya dia ini adalah refleks protektif.
ya, dikarenakan adanya benda asing atau zat asing di dalam saluran pernafasan. Benda misalnya kita lagi makan tersedak gitu ya, itu ada mekanisme refleks batuk. Zat asing di sini misalnya ada zat-zat patogen seperti virus, bakteri gitu ya, sehingga menyebabkan peningkatan sputum. Terus karena ada peningkatan sputum mengganggu jalan nafas, kita refleks batuk gitu. Atau habis makan pedas, peningkatan sputum atau pengentalan dahak, kita biasanya refleks batuk supaya tidak mengganggu jalan nafas. Jadi ini bukan suatu kondisi patologis sebenarnya, tapi ini adalah respon fisiologis atau refleks protektif. Lokasinya atau reseptornya yang terdapat pada yang dapat terstimulus itu adalah pada faring, laring, trakea, juga bronki. Nah, bahkan sampai tingkat bronki itu adalah percabangan tadi ya. Percabangan dari trakea turun ke bawah dikit itu masuk ke bronki atau bronkus. Nah, itu sampai situ dia masih punya reseptor yang dapat terstimulasi ketika ada vibrasi atau getaran ya. Getaran misalnya adanya sputum itu kan dia ketika kita bernafas akan menimbulkan vibrasi, minim vibrasi, tapi dia dapat menjadi input stimulus bagi reseptor-reseptor yang ada di lokasi-lokasi ini, sehingga muncullah refleks batuk tadi. Gitu. Terus ada batuk yang produktif dan juga batuk yang non produktif. Artinya produktif itu dia memberikan dampak positif, artinya misalnya tadi ada sputum ya, ada sputum itu berarti dia akan menimbulkan refleks tadi untuk tujuannya adalah supaya jalan nafas tidak terganggu. Tapi kalau non produktif itu biasanya karena alergen, misalnya ada zat asing yang sifatnya alergen tapi belum sampai ke tahap peningkatan sputum atau belum ada kondisi yang lebih lanjut, dia cenderung batuk-batuk, jadi tidak ada yang harusnya dikeluarkan tapi dia cenderung refleks batuk. Itu yang non produktif. Kemudian sputum. Nah, ini sputum tadi adalah hasil kelebihan dari sekret trakeobronkial dan dapat dibersihkan dari saluran pernafasan melalui proses batuk tadi ya, atau huffing, berdeham gitu ya. Terus berisi mukus, seluler debris, mikroorganisme, dan beberapa itu ada darah dan partikel-partikel asing. Tapi biasanya sebagian besar itu hanya berisi mukosa. Mukosa itu tadi masih cairan liur ya, tapi yang lebih kental berbentuk sekret. Kemudian kita dapat melihat atau mengobservasi berdasarkan warnanya apakah masih transparan atau sudah kuning atau ada nanti yang hitam gitu ya. Kemudian viskositas, kekentalannya, dan kuantitas seberapa banyak sih sputumnya gitu. Nah, ini yang bisa kita lihat ada kondisi tertentu terkait dengan respirasi tadi. Nah, terus ada ini menggambarkan tentang purulensi sputum atau mukopurulen. Ini pada mukosa. Jadi gambaran indikator ya. Ini apakah tipe 1 M1 sampai P3. Jadi konsentrasi di dalam sputum tersebut, karena tadi ada kita bisa melihat mukosa, terus seluler debris, mikroorganisme. Nah, ini beberapa kategori ya dari mukoid, mukopurulen, dan purulen sputum. Tapi ini sangat jarang digunakan dan sudah cenderung tertinggal. Jadi mungkin kita hanya perlu tahu bahwa ternyata dalam sputum itu di dalam dahak itu bukan hanya mukosa saja, tapi ada komposisi lain ya, atau partikel-partikel lain yang membentuk sekret tadi. Mungkin yang lebih kita perlu pahami adalah ini analisis dari sputum tadi. Ada saliva. Saliva ini merupakan cairan jenih. Ini merupakan cairan fisiologis yang ada di mulut kita, di saluran nafas, mulai dari mulut sampai ke bronkial. Jadi ada saliva. Ya. Nah, ini
ada saliva itu disebut juga air liur. Jadi air yang ada di mulut kita sampai ke tenggorokan dan lain sebagainya itu adalah saliva. Kemudian mukoid ini adalah opalescence atau bening ya. Dia gambarnya itu bening disebabkan, tapi dia lebih viscose atau lebih kental daripada saliva. Ini disebabkan karena ada chronic bronchitis tanpa infeksi ataupun asma, atau juga karena asma. Jadi ketika pada kondisi asma atau chronic bronchitis tanpa infeksi, ini dapat menyebabkan sekresi mukoid. Terus mukopurulen ini deskripsinya itu keruh tapi tidak bernanah. Ini disebabkan karena bronkiektasis, cystic fibrosis ataupun pneumonia. Jadi kalau warnanya itu masih putih tapi sudah keruh gitu ya, nah itu bisa disebabkan, biasanya sih paling sering itu karena bronkiektasis atau pneumonia. Pneumonia ini yang paling sering muncul karena ada infeksi bakteri pada saluran nafas. Makanya kalau orang di kondisi ICU atau mungkin HCU gitu ya, high care unit, itu tidak boleh banyak orang yang masuk ataupun menjenguk karena dapat meningkatkan faktor resiko pneumonia, atau terlalu lama di rumah sakit dalam kondisi koma atau mulutnya aja mangap gitu. Jadi dia dapat meningkatkan pneumonia, faktor resiko pneumonia, karena udara masuk melewati mulut, dan kita tahu sendiri di rumah sakit itu adalah sumber-sumbernya bakteri dan juga virus. Akhirnya bakteri dan virus itu masuk ke dalam saluran pernapasan tanpa tersaring atau dalam kondisi yang jumlahnya lebih banyak, sehingga sampai masuk ke paru-paru dan menyebabkan infeksi. Kemudian ada purulen. Ini tik dan juga viskos. Dia ini lebih kental, warnanya kuning, hijau gelap, atau coklat karat, atau merah kental. Ini disebabkan hemofilus. Jadi kenapa warnanya sudah mulai berubah, mulai dari kuning sampai merah, itu karena ada perdarahan. Terus ada pseudomonas. Terus infeksi bakteri pneumococcus, mycoplasma. Mycoplasma ini pada otot-otot, bukan otot, apa sih itu namanya, lapisan paru paling luar. Ada yang inget nggak ya namanya lapisan paru paling luar itu apa? Kok saya jadi lupa. Ada yang inget nggak lapisan paru paling luar? Pleura bukan Pak? Pleura. Ya. Nah ini pada pleura dia terinfeksi suatu virus sehingga menyebabkan adanya peradangan. Dan ini biasanya purulen terkait dengan adanya mikro lesi, baik itu karena virus atau bakteri di area-area paru, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan warna gitu ya. Bisa juga terjadi karena adanya trauma mekanik yang menyebabkan perdarahan di dalam, sehingga menyebabkan adanya peradangan organ dalam dari paru dan menggambarkan munculnya purulen dan perubahan warna pada sputum. Nah, tahapan berikutnya juga ada, nanti ada hemotisis. Nah, ini terkait juga dengan darah. Hemo itu artinya darah ya. Terus sebelum itu ada froti. Froti ini sputum bentuknya warna pink atau putih. Ini bisa karena pulmonary edema.
Terus hemotoksisis tadi bercak darah hingga darah segar. Nah, kalau yang ini kalau yang pada hemotisis ini dia memang bentuk sputumnya itu lebih banyak darahnya, bercak darah hingga darah segar, darah kental kehitaman. Jadi benar-benar darah yang yang banyak pada sputum tersebut. Biasanya disebabkan karena infeksi seperti tuberkulosis, terus bronkiektasis kronis, infection, karsinoma itu berarti adanya keganasan, terus vaskulitis, trauma. Nah, trauma ini juga bisa di hemotisis, tapi biasanya pada trauma yang akut saat itu juga atau sesaat. Terus coagulation disorder, jadi gangguan pada pengentalan darah ataupun juga cardiac disease, penyakit jantung. Terus ada yang sputum berwarna hitam, ini bercak darah hitam dalam sekret mukoid. Nah, bedanya antara hemotisis tadi, dia darah segar itu menandakan masih pada kondisi yang sifatnya akut. Sedangkan kalau yang black atau hitam ini sudah pada kondisi yang cenderung kronis dan lama terendap di dalam paru-paru. Biasanya ini sudah sampai tahapan lebih lanjut, atau juga karena ada karena efek iritasi dari asap rokok itu ya yang menyebabkan adanya bercak darah yang hitam. Kemudian ada wheezing, ini seperti bunyi siulan yang dihasilkan dikarenakan adanya spasme atau penyumbatan pada jalan nafas, yaitu spasme atau otot dinding bronkus. Nah, ini adalah salah satu ciri khas utama pada asma bronkial. Jadi dia muncul bunyi wheezing atau mengi gitu ya. Ini biasanya dilakukan pemeriksaan dengan proses auskultasi atau kita dengan stetoskop, kita mendengarkan apakah ada bunyi wheezing ini. Terus chest pain atau nyeri dada pada pasien yang mengalami problem respirasi, biasanya berasal dari muskuloskeletal, pleural, atau tracheal inflammation. Objective assessment ini ada general observation, observasi pada dada, palpasi, fungsi gerak dasar dan antropometri, perkusi, dan auskultasi. Nah, general observasi ini terdiri dari tadi body temperature, terus heart rate, respiratory rate, blood pressure, dan body weight. Kemudian observasi chest, kita lihat bentuk pada dadanya. Bentuk dada itu ada yang dada burung atau dadanya itu cenderung terlalu busung, sangkar toraksnya itu terlalu busung, sehingga menyebabkan kenapa kok kalau dada burung udah jelas ya, jadi dia adanya rongga yang cenderung masuk. Saya ada pasien, saya sebenarnya udah fotoin contohnya kemarin, bentuknya cenderung masuk, tapi saya lupa upload di sini. Jadi dia dadanya itu masuk ke arah dalam sehingga menekan area rongga dada. Jadi volume dadanya akan semakin lebih sempit ketika proses inspirasi. Jadi bentuk dada itu juga berpengaruh. Bukan dada bagian luar ya, tapi sangkar toraksnya. Kemudian pola nafasnya. Tadi ada pola nafas yang mengandalkan otot dada, ada yang mengandalkan otot perut saja atau bersinergis. Gitu. Terus chest movement, pergerakan dadanya. Apakah ada hambatan, misalnya ketika narik nafas ada fase berhentinya sedikit baru lanjut lagi. Begitu juga dengan buang nafas. Gitu. Atau gerakan apa yang kita lihat pada kondisi tersebut? Apakah gerakannya itu patah-patah atau cenderung halus? Kalau patah-patah itu berarti menggambarkan adanya hambatan. Tapi hambatannya karena apa? Nah, itu yang perlu cari tahu lebih lanjut.
Kemudian palpasi. Nah, ternyata kita juga perlu palpasi, tujuannya untuk mengetahui chest expansion. Jadi, seberapa besar kemampuan rongga dada tersebut mengembang atau menyempit. Kalau ini ada gangguan, kemungkinan berarti terjadi adanya spasme otot-otot pernafasan. Nah, kita bisa palpasi apakah betul ada spasme atau tidak pada otot rongga dada misalnya, atau pada diafragma. Itu terus di palpasi itu juga kita bisa merasakan adanya premitus atau vokal premitus. Ini artinya jadi pasien itu disuruh menyebutkan kata 77 gitu ya. Saya juga kurang tahu kenapa harus 77, tapi aturan bakunya seperti itu, aturan baku di rumah sakit ataupun di lahan praktek yang terkait dengan kardiorespirasi. Dia diminta untuk pasien itu diminta untuk bicara atau berkata 77 gitu ya. Terus kita merasakan di area rongga dada apakah muncul adanya vibrasi atau getaran atau tidak. Jika adanya getaran itu menandakan ada area tersebut terindikasi adanya peningkatan sekret. Nah, ini palpasinya, ini dia palpasi area diafragma. Ya, kalau rongga dada itu biasanya kita palpasi dari area belakang, bukan dari depan. Dari area belakang kita palpasi sejajar dengan mengikuti rongga interkosta kita, otot-otot interkosta. Jadi bukan di tulang kostanya, tapi turun dari tulang interkosta itu ada otot interkosta externa muscle, otot-ototnya, ya, bukan tulangnya. Dipalpasi apakah ada spasme atau tidak dan seberapa besar expansion toraksnya. Terus dengan pemeriksaan fungsi gerak dasar kita lihat pada saat bernafas aktif apa yang terjadi, pergerakan apa yang terjadi pada bahu, dada, dan juga leher. Kemudian pada saat pasif movement, artinya pasif itu berarti saat ekspirasi ya. Apa yang terjadi pada bahu, dada, dan juga leher. Kemudian lingkar dada. Ini ada 3 poinnya yang diperiksa untuk lingkar dadanya, mulai dari upper, middle, sama lower. Nah, upper ini dia kalau kita lingkarkan dengan meteran yang mungkin kalian waktu awal itu udah dapat dari senior ya, dibantu beli dari senior. Jadi dari midline-nya itu dilingkarkan di bawah ketiak. Ini yang upper. Kemudian middle itu tepat di tengah processus spinosus ya, atau tajuk pedang. Kemudian yang lower itu dia sejajar dengan costa fluctuantes. Costa fluctuantes itu adalah costa yang melayang ya. Jadi dia yang paling bawah. Kemudian auskultasi. Ini kita tujuannya adalah ini dengan ini ya, stetoskop. Jadi kita mendengarkan di mana letak sputum tersebut dan juga apa yang terjadi pada suara nafas, apakah ada wheezing atau tidak gitu ya. Terus apakah ada bunyi abnormal pada pernafasan. Jadi apakah ada vibrasi, getaran-getaran pada saat bernafas. Nah, itu kita bisa lakukan auskultasi. Lokasi auskultasinya itu yang pertama ada interkostal 2 kanan dan kiri untuk lobus superior atau atas. Jadi interkostal kedua dan kedua, kemudian interkostal 4 kanan kiri untuk lobus medial atau tengah, interkostal 8 untuk kanan dan kiri untuk lobus inferior atau bawah. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang harus dihindari ya. Mendengarkan bunyi nafas melalui pakaian penderita, membiarkan pipa bergesekan dengan tempat tidur, melakukan auskultasi di tempat yang gaduh, menyimpulkan
bunyi bulu atau bulu dada sebagai bunyi paru yang kebetulan terdengar. Jadi ini ada beberapa yang membuat bias yang bisa dihindari sebisa mungkin ya, tapi mungkin pada beberapa kondisi memang sulit untuk dilakukan, karena seperti misalnya yang meriksa cowok tapi yang diperiksa adalah wanita. Nah itu biasanya kita kesulitan untuk minta buka baju gitu kan. Terus ada beberapa tes dan pengukuran yang diberikan untuk memberikan gambaran atau mengukur tentang tanda-tanda pulmonal. Pertukaran gas termasuk juga suara pernapasan, ada analisa gas, observasi, dan juga oksimetri. Nah, oksimetri ini menggunakan alat ya, jadi untuk mengetahui kadar saturasi oksigen atau kadar oksigen dalam plasma darah. Tanda-tanda pulmonal dari fungsi ventilasi termasuk proteksi saluran nafas, suara pernafasan, suara percakapan. Biasanya dalam suara percakapan tadi ya yang 77 atau dia diminta berbicara, kemudian kita mendengarkan apakah ada vibrasi yang abnormal pada area paru-paru. Terus frekuensi pernafasan, terus irama dan polanya, volume, kekuatan, dan arus ventilasi. Tes pembersihan jalan nafas, ada observasi, palpasi, tes fungsi paru, tes kekuatan otot-otot pernafasan. Mungkin ini untuk pemeriksaan fisik tidak semua bisa kita lakukan, seperti tes pembersihan jalan nafas dan juga tes pembersihan jalan nafas ya. Kalau tes fungsi paru ini masih bisa dilakukan selama ada alatnya, yaitu nanti spirometri. Nah, ketika muncul suatu gejala-gejala pulmonal, kita dapat melakukan pengukuran secara objektif menggunakan alat ukur. Nah, alat pengumpul data, ada beberapa alat pengumpul data yang bisa digunakan. Kalau tadi stetoskop untuk mengidentifikasi gangguan ventilasi atau gangguan pembersihan jalan nafas dan menilai efektivitas terapi. Artinya tadi jalan nafas yang terganggu karena ada sputum, kita bisa mengetahui lokasi sputumnya, sehingga kita bisa melakukan intervensi nantinya. Nah, untuk intervensi ini sebenarnya lebih terkait dengan fisioterapi pada kardiovaskuler ya, bukan pada pengukuran fisioterapi ini. Jadi kita bisa melihat dengan stetoskop ini proses auskultasi tadi. Kita bisa melihat atau mendengarkan lokasi di mana sekret atau sputum yang ada di dalam jalan nafas atau saluran pernafasan, mulai dari apakah dia lokasinya ada di paru-paru, kita sampai bisa mengetahui di lobus paru bagian atas atau bawah gitu. Jadi kita harus lebih detail, karena itu nanti akan terkait dengan proses penanganannya. Kalau di paru bagian bawah ada teknik untuk memiringkan atau mengirigasi dari si sputum tadi. Jadi kita akan memposisikan kondisi pasien itu berbeda-beda tergantung lokasi sputumnya. Nah, dari stetoskop ini kita bisa tahu lokasi mukus, terus distribusi ventilasinya itu seperti apa. Artinya ketika kita sudah tahu lokasi mukosanya di mana, kemudian kita lakukan intervensi, dia akan berpindah biasanya. Sekret tadi atau sputum tersebut dia akan berpindah mendekati cabang yang lebih mendekati trakea, sehingga nanti ketika sudah mendekati trakea dan tenggorokan, dia akan mengalami akan terjadi refleks batuk tadi, sehingga akan dapat dikeluarkan sputumnya ini. Kebanyakan ahli
sependapat bahwa permukaan diafragma lebih akurat dalam mentransmisikan suara paru. Terus dilaksanakan di ruang yang tenang, pasien bernapas lebih dalam dan cepat dengan mulut terbuka. Jadi proses pelaksanaannya ini adalah di ruang yang tenang, kemudian pasien bernapas dalam dan cepat dengan mulut terbuka. Nah, disampaikan bahwa menentukan kondisi suara nafas ini yang jernih atau tidaknya itu terproyeksi atau tergambarkan di area diafragma jika dibandingkan dengan area di segmen dada. Dikarenakan pada segmen dada itu terdapat banyak resisten, seperti ketika saat mengembang ada daya kembang maksimal oleh paru karena menghindari benturan dengan kosta misalnya. Kemudian adanya lapisan-lapisan pada paru yang sifatnya itu layering, artinya berlapis-lapis, tidak hanya satu lapis saja. Untuk memang seperti itu struktur anatomi parunya. Tujuannya tadi untuk melindungi, misalnya dari kosta itu untuk melindungi benturan mekanik dari luar sehingga paru-paru tetap terlindung. Ada juga tadi pleura untuk melindungi, itu juga fungsinya salah satunya untuk melindungi paru agar tidak terjadi benturan dengan kosta atau rongga-rongga dadanya. Jadi karena sifatnya layering itu sehingga digambarkan banyak restriksi dalam menggambarkan suara transmisi, menggambarkan suara paru tadi, sehingga untuk memproyeksikannya maka pada permukaan diafragma akan lebih akurat. Jadi kita bisa merasakan pada permukaan diafragma di perut bagian atas gitu ya, kita bisa meletakkan stetoskop untuk melihat suara nafas pasien atau juga klien. Nah, ini dilaksanakan dengan pasien diminta untuk bernafas dalam dan juga cepat. Apakah suaranya jernih atau ada bunyi-bunyi yang bunyinya itu sulit dideskripsikan ya, tapi dibilang kresek-kresek juga bukan, tapi ada bunyi vibrasi atau getaran mekanik di dalam rongga, baik itu diafragma ataupun pada segmen dada. Terus, pemakaian istilah atau nomenklatur tentang suara pernafasan masih ditemukan keragaman. Misalnya hilang atau menurun, atau normal atau vesikuler, atau adanya bronkial. Sedangkan untuk suara tambahannya itu ada krepitasi atau rales dan juga wheezing. Jadi sebenarnya istilah krepitasi itu lebih spesifik untuk pada area-area sendi gitu ya. Jadi ada gemuruh atau kresek-kresek tidak jernih gitu ya. Tahu kan ya kalau pada sendi kalian misalnya ada instabilitas pada sendi atau ada laxity ligamen, misalnya pada sendi shoulder, sendi bahu, itu ketika kita angkat sering ada krepitasi, atau pada sendi lutut ada krepitasi yang disebabkan karena instabilitas otot dan juga ligamen. Jadi sendinya kretek-kretek atau kita kenal krepitasi. Nah, itu juga terjadi pada paru jika paru tersebut dikatakan adanya ketidakabnormalitasan. Atau kalau yang tadi ada asma itu ada bunyinya wheezing yang disebabkan oleh rongki, baik rongki basah atau rongki kering. Terus ada arterial blood gases. Ini digunakan untuk mengukur keakuratan dari pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2 di dalam sistem respirasi. Nah, ini digunakan untuk mengetahui sebagai indikator pertukaran oksigen antara CO2 dengan pertukaran oksigen dengan CO2 ya. Kalau ada gangguan pertukaran ini nanti menimbulkan suatu kondisi-kondisi yang tidak normal. Nah, kita bisa mengetahuinya dengan pengambilan sampel plasma, sehingga nanti akan diukur atau dianalis melalui arterial blood gases atau
seberapa banyak gas yang ada di tubuh kita. Indikatornya ada pH. pH normalnya itu 7,35 sampai 7,45. Artinya tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Terus tekanan CO2 itu normalnya 35 sampai 45 mmHg. Kemudian HCO3 normalnya adalah 22 sampai 26 mili ekuivalen per liter. Nah, ini ketika ada gangguan dari gas darah tadi. Jadi gas darah ini kita harus mengambil sampel darah ya, tapi ini bukan kompetensi fisioterapi. Tapi kita perlu tahu untuk membaca hasil laboratorium kalau ada klien atau pasien kita yang memiliki kondisi tersebut. Jadi dari gas darah tadi misalnya ada penurunan pH dan peningkatan tekanan CO2. Itu menggambarkan bahwa adanya respiratory acidosis atau tingkat keasaman yang berlebih pada pernafasan. Situasi klinisnya adalah bisa terjadi karena adanya retensi sputum yang berlebih, ya, jadi sputum yang mengendap di dalam situ tidak terbuang oleh refleks batuk, karena refleks batuk tadi dia tidak sampai ke seluruh area paru, ya. Jadi harus kita bawa ke arah bronkial atau bahkan trakea untuk supaya dapat diterima oleh area reseptor untuk terjadi proses refleks batuk. Terus atelektasis dan juga hipoventilasi. Terus ada respiratory alkalosis. Nah, ini pernafasan ini terlalu bersifat basa, kalau yang atas tadi asam. Ini ditandai indikasinya dengan peningkatan pH. Jadi terlalu basa dan penurunan tekanan CO2. Tekanan karbon dioksida menurun. Kalau terjadi penurunan tekanan karbon dioksida, maka dia akan menyebabkan CO2 itu akan mudah masuk. Karena sifat dari perjalanan ini sama seperti air. Air itu mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Sama seperti kadar oksigen. O2 mengalir dari tekanan atmosfer lingkungan kita itu lebih tinggi dibandingkan tekanan oksigen pada paru-paru kita, sehingga oksigen di lingkungan kita atau di atmosfer itu bisa masuk dengan mudah ke sistem pernapasan kita, karena tekanan oksigen dalam paru kita lebih rendah. Nah, kalau tekanan CO2 lebih rendah dibandingkan dengan eksternal pada kondisi respirasi alkalosis ini, ya, sehingga hal ini dapat menyebabkan oksigen itu dapat masuk dengan mudah, sehingga bukan oksigen, CO2 itu dapat masuk dengan mudah karena terjadinya penurunan tekanan CO2 di dalam paru kita. Jadi yang CO2 di atmosfer atau di sekitar lingkungan kita itu masuk ke dalam paru-paru kita sehingga memenuhi paru kita, dan oksigen tidak dapat masuk sehingga menyebabkan namanya hiperventilasi. Ya, pernafasan itu menjadi lebih berat dan tidak terjadinya pertukaran gas dengan baik. Gitu. Jadi dia ventilasinya itu melebar terus tapi tidak diimbangi pertukarannya, sehingga dapat menyebabkan gangguan dengan indikasi seperti sesak nafas, atau bahkan jika ini berlangsung secara lama ini dapat menyebabkan kematian karena oksigen tidak dapat masuk ke dalam ventilasi kita atau sistem pernafasan kita, sehingga menyebabkan pasokan oksigen ke seluruh sel dan juga jaringan tubuh kita akan terhambat. Gitu. Kemudian ada metabolic acidosis. Nah, kalau ini pada keasaman pada sistem metabolisme kita. Situasi klinisnya dapat menyebabkan myocardial infarct. Jadi ini lanjutan dari respiratory acidosis. Jadi metabolismenya juga ikut jadi acidosis. Penurunan pH
dan penurunan tekanan CO2. Jadi tadi tekanan CO2 itu masuk ke seluruh metabolisme kita, sehingga menyebabkan kematian jaringan dan kekurangan pasokan oksigen pada jaringan. Kalau pada jaringan otot kekurangan oksigen, mungkin kita hanya lemes. Kekurangan pasokan oksigen pada jantung ini dapat menyebabkan kematian karena dia tidak dapat bekerja, tidak dapat melakukan metabolismenya. Kemudian metabolik alkalosis ini terlalu alkali atau terlalu basa sehingga menyebabkan peningkatan pH dan peningkatan tekanan O2. Nah, ini dapat menyebabkan kondisi hipokalemia, kekurangan kalium, ya, kekurangan kalium atau kondisi-kondisi kekurangan elektrolit karena karbon dioksida itu dia meningkat sehingga menyebabkan oksigen, pasokan oksigen itu cenderung masuk secara berlebihan dan dikirim ke seluruh jaringan dan juga sel di tubuh kita untuk melakukan metabolisme, sehingga proses metabolisme itu terlalu berlebihan dan tidak diimbangi oleh elektrolit. Biasanya yang paling cepat turun itu adalah kalium, sehingga menyebabkan hipokalemia. Ketika kekurangan hipokalemia ini dapat menyebabkan kondisi-kondisi denyut jantung meningkat. Gitu ya. Kalau kekurangan kalium itu denyut jantung menjadi meningkat dikarenakan dia menganggap ini adanya stimulus bahwa kita perlu mengirimkan pasokan oksigen yang kayak tadi, oksigen itu terlalu banyak sehingga dikirimkan ke seluruh tubuh, makanya denyut jantung meningkat. Kalau hiperkalemia ini justru dia akan menyebabkan kondisi kelemahan kontraksi dan denyut jantung, ya, pada jantung, sehingga menyebabkan kematian juga kalau pada kelebihan hiperkalemia. Makanya kalau kita tahu suntik mati atau eutanasia itu disuntik dengan suatu kandungan yang tinggi akan kalium, jadi tinggi dosis KCl, kalium dan juga klorida, sehingga menyebabkan denyut jantung itu melemah dan menyebabkan kematian, henti jantung. Yang berikutnya ada spirometri. Nah, spirometri ini adalah merupakan satu tes yang paling umum dilakukan untuk mengetahui fungsi paru dan sering dilakukan oleh fisioterapis. Nah, ini salah satu yang sering digunakan oleh fisioterapis. Kalau tadi analisa gas darah itu biasanya dilakukan oleh analisis kesehatan yang diminta oleh dokter gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihatnya dan kita perlu mengetahui, oh ternyata ini ada kondisi respirasi alkalosis gitu dan lain sebagainya. Kemudian kalau spirometri ini memang sangat sering digunakan oleh fisioterapis untuk mengetahui fungsi paru. Nah, spirometri itu adalah untuk mengukur ventilasi, yaitu mengukur volume statis dan dinamis. Tujuan pemeriksaan spirometri itu adalah menilai status faal paru atau kondisi normal, restriksi atau hambatan, obstruksi atau adanya gangguan jalan pernafasan, dan juga campuran. Kemudian menilai manfaat pengobatan, memantau perjalanan penyakit, menentukan prognosis. Ini tadi, ya. Nah, ini juga tujuannya. Indikasi pemeriksaannya itu ketika ada keluhan sesak, penderita asma yang stabil, artinya asmanya itu terkontrol ya. Kemudian penderita PPOK stabil, evaluasi penderita asma tiap tahun, dan penderita PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis. Terus penderita yang akan dianestesi umum, pemeriksaan berkala yang terkontaminasi zat, pemeriksaan berkala pada perokok. Nah, ini adalah gambaran spirometri. Jadi diminta untuk menghirup nafas secukupnya, kemudian membuang nafas sekuat-kuatnya. Nanti akan secara otomatis muncul gambaran dari alat spirometri ini. Ini mungkin nanti akan dipelajari, penggunaan alat spirometri ini akan dipelajari di
kardio ya, di kardiovaskuler, atau mungkin di yang sudah pasti dipelajari itu di profesi fisioterapis. Jadi karena kalian masih tingkat sarjana, jadi banyak mempelajari tentang teori. Tapi kalau nanti kalian studi lanjut ke profesi, pasti kalian akan mendapatkan kondisi paru di rumah sakit. Sekarang ini rumah sakit yang digunakan itu adalah rumah sakit Protin Sulu di Bandung, rumah sakit Persahabatan, dan juga rumah sakit BPKPM, Balai Besar Kesehatan Paru, itu juga di Bandung. Jadi kita ada 2 lahan di Bandung yang memang memiliki status rumah sakit pendidikan bekerja sama dengan profesi fisioterapi asa unggul. Nah, itu alatnya sangat lengkap, jadi kalian nanti kalau lanjut ke studi profesi bisa mengeksplor banyak hal terkait dengan pemeriksaan kapasitas dari paru atau respirasi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah? Kalau nggak ada pertanyaan, cukup jelas? Pak izin bertanya Pak. Iya, siapa ini? Nurlina Pak. Lina. Ya, Nurlina. Nurlina. Pak saya mau tanya Pak, yang tadi kan ada palpasi, terus ada auskultasi. Nah yang palpasi itu kita kayak auskultasi gitu Pak, misalnya interkostal 2 kanan kiri buat lobus superior itu Pak waktu palpasi gitu juga Pak, atau waktu palpasi keseluruhan kita palpasi gitu Pak? Palpasi itu tadi otot-otot interkostalnya apakah ada spasme atau tidak,